Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sobri dari kelas 303 Program Studi Teknik Mesin semester 1 dari Rek A. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Termokimia. Nah, termokimia berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos dan kimia. Termos berarti panas atau kalor, sehingga termokimia dapat diartikan sebagai ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas atau kalor yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia. Para pengguna proses yang terkait dengan kimia adalah ahli ilmu pengetahuan atau saintis dan ahli teknik atau engineer. Misalnya, ahli kimia yang menerapkan termokimia untuk menghitung kalor pembakaran senyawa tertentu, atau ahli teknik kimia yang menggunakan untuk merancang pabrik dan menentukan energi yang diperlukan pada proses industri. Nah, selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan yang ternyata sangat berhubungan dengan termokimia. Contohnya, ketika kita memasak air atau menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh, untuk berkemah, untuk mempelajari termokimia, ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Di antaranya, konsep entalpi dan perubahannya. Yang selanjutnya ada sistem dan lingkungan. Dan yang terakhir ada serta jenis reaksi yang dibagi berdasarkan arah perpindahan kalor. Nah, yang pertama kita akan membahas materi tentang konsep entalpi. Entalpi merupakan jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem yang terdiri atas energi dalam dan energi kerja. Sehingga dapat dirumuskan menjadi entalpi sama dengan energi dalam yang dilambangkan dengan E dikali dengan kerja sistem yang dilambangkan dengan W, di mana kerja sistem atau W sama dengan tekanan yang dilambangkan dengan P dikali dengan volume. Dalam hal ini, kerja atau W dapat bernilai positif jika sistem menerima kerja dan bernilai negatif jika sistem melakukan kerja. Adapun untuk energi dalam akan bertambah jika sistem menerima panas dan akan berkurang jika sistem melepas panas. Dalam hal ini, energi dalam suatu materi tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanya perubahannya yang dinyatakan dengan delta E, atau begitu juga dengan entalpi dari suatu reaksi tidak dapat diukur, dan yang dapat diukur hanyalah perubahannya yang dapat dinyatakan perubahan entalpi atau delta H. Nah, yang selanjutnya ada perubahan entalpi. Perubahan entalpi atau delta H merupakan besarnya energi kalor yang dibebaskan atau yang diserap dalam reaksi kimia. Dapat dirumuskan dengan delta H atau perubahan entalpi sama dengan entalpi produk yang dilambangkan dengan HP dikurangi entalpi reaktan yang dilambangkan dengan HR. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada konsep sistem dan lingkungan.
Sistem adalah bagian dari keseluruhan yang dipelajari, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Contohnya, apabila kita sedang mempelajari reaksi antara natrium hidroksida dan asam klorida dengan cara mencampurkan keduanya dalam suatu allen layer, yang merupakan sistem adalah campuran larutan di dalam allen layer. Adapun segala sesuatu di luar sistem, termasuk allen layer, digunakan dan udara yang ada di sekitarnya merupakan lingkungan. Nah, dan yang berikutnya kita akan membahas tentang jenis reaksi yang akan dipelajari dalam termokimia. Berdasarkan arah perpindahannya, kalor dalam sistem dan lingkungan, reaksi kimia dibagi menjadi yang pertama reaksi exotherm dan yang kedua ada reaksi endotherm. Nah, yang pertama kita akan membahas materi tentang reaksi exotherm terlebih dahulu. Reaksi exotherm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Ketika terjadi reaksi, suhu sistem lebih tinggi atau lebih panas dari suhu lingkungan. Selanjutnya, energi panas dari reaksi tersebut akan dilepaskan di lingkungan. Dalam hal ini, karena sistem melepaskan kalor, maka entalpi produknya akan lebih kecil daripada entalpi reaktannya, sehingga perubahan entalpi atau delta H bernilai negatif. Hal ini menjadi penanda dalam suatu reaksi termokimia jika terdapat suatu reaksi yang delta hanya bernilai negatif, maka reaksi tersebut merupakan reaksi exotherm. Contoh reaksi exotherm adalah pembakaran kayu. Ketika sedang berkemah, kita biasanya kan membuat api bakar ya, atau api unggun untuk menghangatkan tubuh. Nah, dalam hal ini, reaksi pembakaran kayu dari api unggun tersebut merupakan reaksi exotherm yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Kalor yang dilepaskan inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita sehingga menjadi hangat. Nah, yang selanjutnya ada reaksi endotherm, dan di sini kita akan membahas materi tentang reaksi endotherm. Reaksi endotherm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Dalam reaksi ini, suhu sistem lebih rendah daripada suhu lingkungannya, dan kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Selanjutnya, karena sistem menyerap kalor, maka tentunya entalpi produk akan lebih besar daripada entalpi reaktannya, sehingga perubahan entalpi atau delta H bernilai positif. Jadi, jika kita menemukan reaksi kimia dengan delta H yang bernilai positif, artinya reaksi tersebut merupakan reaksi yang menyerap kalor karena bersifat endotherm. Nah, contoh reaksi endotherm adalah peristiwa melelehnya es batu. Dalam hal ini, suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu es, sehingga kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem dan es akan mencair. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau presentasi yang dapat saya sampaikan dari tugas kimia dasar kali ini. Selebihnya dan kekurangannya mohon dimaafkan. Saya Ali Sobri dari Teknik Mesin, dari program studi Teknik Mesin kelas 303 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.